Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat mahal saat ini, yaitu nikmat sehat. Allah masih izinkan kita bernafas tanpa membayar. Allah izinkan lancar pernafasan kita. Allah jadikan kita manusia yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan saat ini. Ya, anak-anakku sekalian, jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah meninggalkan bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita. Allah sangat menyayangi kita. Apapun yang terjadi di antara kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, teruslah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita petunjuk jalan supaya kita mampu, kita belajar, kita memahami tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kemudian kita menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita lihat, kita perhatikan betapa banyak kejadian yang itu kadang di luar dugaan kita, di luar nalar kita, di mana setiap hari kita mendengarkan, setiap hari kita menemukan, setiap hari kita mendengar berita tentang kematian. Namun tidak berarti bagi kita untuk selalu merasakan ketakutan akan pandemi ini. Teruslah meningkatkan keimanan kita. Semakin kuat cobaan Allah ini, maka semakin kuat juga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Lili akan membahas satu hadis di mana hadis ini menjelaskan ya, ketika kita meninggal, kita saat di dalam alam kubur kita akan diperlihatkan kemana kita, tempat dan arah yang akan kita tuju. Ya, ada dua tempat yang akan kita tuju dan hanya salah satunya lah yang akan kita tempati abadi selamanya, yaitu kalau kita sangat-sangat berharap untuk selalu masuk ke surganya Allah, bagian dari para orang-orang yang muttaqin, bagian dari orang-orang yang sholihin, ya, bagian orang-orang yang selalu taat dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ya, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita akan menghadapi yang namanya gerbang kematian. Karena dari mati inilah kita akan menemukan ya, kita akan ditempatkan oleh Allah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tetaplah kita berharap untuk selalu masuk surga. Jangan pernah terdetik sedikit pun di dalam kepala kita, nggak apa-apa masuk neraka walaupun cuma sebentar, toh juga nanti kembali ke surga. Hilangkan penasaran, hilangkan perasaan, hilangkan pikiran tentang hal-hal yang seperti itu. Teruslah meningkatkan kebaikan dalam diri kita. Teruslah meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab ini dikatakan, kitab rahasia kematian alam akhirat dan kiamat. Di sini dijelaskan pada bab ke-62. Mayit diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari saat dia berada di alam kuburnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam besar ya, yang dimiliki oleh umat Islam. Dari Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang kalian meninggal dunia, ia akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari. Jadi di alam kubur ya nak ya, ketika nanti kita berada di alam kubur, Allah akan memperlihatkan kepada kita tempat kita suatu saat setelah kita dibangkitkan dari kematian, kemudian kita akan ditempatkan. Nah, tempat itulah yang Allah perlihatkan kepada kita di alam kubur. Jadi dari alam kubur kita sudah diperlihatkan oleh Allah kemana tempat kita suatu saat. Nah,
Jika ia termasuk penghuni surga, memang ia termasuk penghuni surga. Maka jika kita adalah penghuni surga, Allah akan lihatkan surga kepada kita di pagi dan sore hari. Maka sesungguhnya kita akan berada di surga setelah dibangkitkan setelah hari kiamat. Dikatakan kepadanya, itulah tempatmu sampai Allah mengirim kamu ke sana pada hari kiamat nanti. Jadi di dalam kubur ini, ya, ini salah satu kekuasaan Allah di mana Allah ingin menunjukkan di mana tempat kita suatu saat nanti. Ketika tempat kita adalah surga, betapa bahagianya kita sudah dari alam kubur pun kita sudah bahagia. Allah perlihatkan pagi dan sore hari tentang surga. Namun sebaliknya anak-anakku, ketika bekal kita kurang, ketika ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah kurang, betapa sedih hati kita, betapa sakitnya perasaan kita. Dari alam kubur pun Allah sudah memperlihatkan pagi dan sore hari neraka kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita. Semoga kita selalu menjaga niat kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Selalu Bu Lili sampaikan dan nasihatkan kepada kalian semua anak-anakku, perhatikan orang-orang di sekitar kita, perhatikan tetangga kita, perhatikan saudara-saudara kita. Siapakah orang yang masih membutuhkan bantuan kita? Siapakah orang yang masih memerlukan uluran tangan kita? Jangan berat tangan kita, jangan beratkan hati dan perasaan kita dengan ketidakikhlasan. Lakukanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada orang lain, karena pada dasarnya apa yang kita berikan dan itu bermanfaat untuk orang lain, itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Perbanyak melakukan kebaikan, perhatikan orang-orang di sekitar kita, mana orang yang membutuhkan uluran tangan kita, cepat lakukanlah kebaikan itu, berikanlah apa yang orang lain butuhkan. Selama kita mampu, selama kita bisa, lakukanlah dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Jadilah generasi yang lebih baik lagi, jadilah generasi yang selalu semangat dalam berbuat kebaikan, dan jadilah orang-orang yang selalu bermanfaat di muka bumi, sehingga apapun yang kita lakukan berbuah pahala, berbuah kebaikan pula, sehingga mengalirkan kebaikan-kebaikan yang lain untuk kita. Keberkahan itu tidak hanya kita dapatkan dari apa yang kita berikan kepada orang lain, bisa jadi doa-doa yang tersembunyi dari orang lain itu akan memberikan kelapangan di dalam urusan kita, kemudahan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Mari terus saling menolong, saling tolong menolong, saling support, saling berbagi kebaikan dengan orang lain. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa Bu Lili sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setiap hari targetkan untuk melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, ya. Perbanyak berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah lindungi kita dari segala hal yang buruk yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus giat belajar, semangat belajar, dan jadilah orang yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.